Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat Kekasih Tuhan. Renungan Harian Toraya hari ini, Jumat 10 Juli 2020, dari Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Sebelumnya mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, mengawali seluruh kehidupan kami hari ini, kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, bimbinglah kami untuk mendengarkan dengan baik. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Keluaran pasal 3 ayat 7 sampai 12. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir, dan menuntun mereka keluar dari negeri itu, ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang, pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir? Lalu firman-Nya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Mengapa harus aku? Maapai anak aku? Tema renungan kita pagi ini. Kenapa saya yang disuruh? Adalah ungkapan yang sering diucapkan seseorang ketika tidak disangka-sangka diberi tugas. Ungkapan yang isinya seolah kurang bersedia menerima dan melakukan tugas tersebut. Ungkapan itu bisa berisi penolakan, bisa juga berupa ungkapan tidak mampu dan heran mengapa dia yang ditunjuk. Setelah Musa berjumpa dengan Tuhan, ia diutus untuk tugas yang berat, yakni membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Bukan satu kelompok atau organisasi kecil, tapi satu bangsa. Pekerjaan yang sangat sulit, termasuk bagi Musa, sehingga ia mengatakan, Mengapa saya? Siapakah aku ini? Ditambah lagi bahwa sebelum Musa diberi perintah, Tuhan menyampaikan bagaimana pergumulan yang dihadapi orang Israel. Menguatkan dan menghiburkan mereka saja adalah pekerjaan yang berat, apalagi jika harus dibawa keluar dari bangsa yang keras. Belum lagi jika berhadapan dengan pemimpinnya yang juga keras kepala. Namun Tuhan memberikan penguatan bagi Musa bahwa Dia sendirilah yang akan menyertai. Jadi Allah tidak sekedar memberi perintah, namun Ia memberi petunjuk bagi setiap orang yang diutusnya. Kita pun adalah utusan-utusan Tuhan yang juga sering berhadapan dengan situasi yang sulit, sehingga membuat kita merasa tidak mampu melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Namun melalui firman Tuhan hari ini, kita diingatkan bahwa janjinya bagi Musa saat itu tentu juga berlaku bagi kita, bahwa sepanjang yang kita kerjakan adalah untuk Tuhan atau perintah Tuhan, maka Ia pasti menyertai
dalam melakukannya. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami persembahkan kepadamu ya Allah. Di pagi yang indah ini, di hari yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Tuhan, mampukanlah kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami mohon Tuhan menyertai kami sehingga kami melakukannya dengan setia dan meyakini bahwa kasih dan berkat Tuhan akan selalu menyertai kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan bersama dengan jemaat-Mu di Jemaat Rama. Untuk saudara-saudara kami yang boleh menikmati hari ulang tahun, sembuh dari sakit, ulang tahun pernikahan, dan lulus ujian, menerima berkat-berkat lainnya. Tuhan, kalau hari ini bersyukur, sempurnakanlah syukur mereka. Ya Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu yang sakit, Bapak Heri, Mama Jimmy, dan semua yang kami tidak sebut namanya dalam kelemahan tubuh saat ini, dan juga yang terpapar virus COVID. Tuhan, Engkau memulihkan mereka, berkatilah proses penyembuhan mereka, kuatkanlah iman mereka. Ya Tuhan, jemaat-Mu yang berduka seperti yang dialami oleh keluarga almarhum Bapak Edi Papayungan, Tuhan menghiburkan segenap keluarga menghadapi duka cita saat ini. Kami mohon Tuhan menguatkan jemaat-Mu yang bergumul karena ekonomi, karena kehilangan pekerjaan, bergumul dalam rumah tangga. Tuhan, Engkau melawat setiap mereka, memberikan jalan keluar dari pergumulan mereka, mengaruniakan pekerjaan pada waktunya. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu untuk jemaat-Mu dalam menjalani pekerjaan mereka masing-masing dan seluruh kehidupan mereka pada hari ini. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, kesehatan, Engkau melindungi jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu dalam rumah tangga mereka masing-masing, damai sejahtera-Mu Engkau anugerahkan. Bapa di dalam sorga, kami mohon berkat-Mu bagi anak-anak dan cucu kami. Tambahkanlah terus pengetahuan bagi mereka, karuniakanlah masa depan yang baik. Berkati pemerintah kami, aparat keamanan negara kami. Berkati para dokter, perawat, semua relawan yang melayani menangani COVID saat ini. Tuhan, kasih dan berkat-Mu Engkau terus anugerahkan. Kami terus memohon kekuatan perlindungan dari Tuhan dalam menghadapi bencana COVID saat ini. Pulihkanlah keadaan dunia ini Tuhan. Seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus, lindungilah dan jaga kami. Ampuni dosa kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.